Yang pertama itu datang dari Dorimin Ponori. Nah, dia bertanya di sini, bolehkah kita pergi membuang undi atau pemilihan atau memberikan suara bila pengundian itu jatuh pada hari Sabat, Pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan dari saudari atau saudara Dorimin Ponori. Ini pertanyaannya singkat, jadi kita tidak tahu konteks pemilihan, memberikan suara dan lain. Membuang undi juga ini, membuang undi untuk apa? Apakah ada door prize atau apa? Kita tidak tahu juga. Tapi saya lihat ini disebutkan membuang undi, pemilihan, memberikan suara, jadi mungkin membuang undi untuk menentukan pilihan, mungkin begitu ya. Jadi ada kaitannya dengan pemilihan atau memberikan suara. Pertanyaannya, bolehkah katanya, bolehkah kita pergi untuk membuang undi atau pemilihan, memberikan suara bila hari pengundian itu jatuh pada hari Sabat. Juga kita tidak tahu kalaupun ini pemilihan apa, karena ada banyak pemilihan dan memberikan suara. Contohnya ada pemilihan pegawai di kantor atau siapa tahu pemilihan dalam organisasi masyarakat di RT atau di kelurahan atau di mana, ya kita tidak tahu. Tapi apapun itu, yang kita mau fokuskan adalah apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Perintah yang keempat dari 10 perintah Tuhan itu sudah jelas bagaimana kita menguduskan hari Sabat. Kalau boleh kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Itu tolong Jelly bacakan dan nanti Emi tolong bacakan Yesaya 58 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kita mulai dulu dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ini adalah perintah Tuhan bagaimana menguduskan hari Sabat. Oke, baik Pendeta. Di dalam Ya. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, terima kasih. Kita baca lagi Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Baik, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Terima kasih sudah dibacakan ayat-ayatnya. Kita lihat ayat yang pertama tadi, yaitu perintah yang keempat dari 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ayat-ayat tadi mengatakan bahwa dalam satu minggu ada 6 hari. Ada 7 hari. Dalam satu minggu ada 7 hari, di mana 6 hari adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Apa artinya hari Sabat Tuhan Allahmu? Artinya hari Sabat yang Tuhan tentukan. Hari Sabat yang dikhususkan untuk kita dan Tuhan bersama-sama sebagai perayaan penciptaan, bahwa Tuhan Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu kemudian pada hari yang ke-7
ia berhenti dan dia mau juga sebagaimana dia telah berhenti pada hari yang ketujuh, dia mau juga supaya kita yang adalah umatnya bekerja 6 hari, lalu kemudian hari yang ketujuh kita berhenti. Itu sudah sangat jelas. Lalu kemudian dikatakan di sana, ingatlah. Kenapa dikatakan ingat? Biasa kalau orang ingat adalah untuk mengingat apa yang di masa yang lalu. Tapi untuk ayat ini, ingatlah artinya ingat terhadap apa yang akan datang. Ada dua kata perintah di sana, ingatlah dan kuduskanlah. Dan kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita bisa menguduskan Sabat dengan baik kalau kita mengingat bahwa hari Sabat itu akan datang. Kita bukan mengingat, wah ternyata hari ini hari Sabat ya, berarti kita tidak mengingat. Selama 1 minggu itu kita tidak mengantisipasi dan tidak mengingat bahwa hari Sabat itu kapan tibanya. Dan kita mengingat supaya kita bisa membuat persiapan-persiapan. Kita membuat persiapan-persiapan agar kita bisa mengkuduskan atau mengkhususkan hari itu untuk Tuhan. Jadi kata mengingat di sini adalah dalam hati dan dalam hidup, dalam pikiran kita, kita tahu kita punya siklus 1 pekan itu. Bahwa semuanya berpuncak pada perayaan penciptaan pada hari Sabat, di mana kita betul-betul bersekutu dengan umat-umat Tuhan, merayakan bagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kita, mengakui keagungannya, mengakui dia sebagai Allah kita, mengakui dia sebagai pencipta kita. Itulah yang diinginkan dalam perintah Tuhan yang keempat ini. Sehubungan dengan perintah yang keempat ini, di seluruh Alkitab disebutkan tentang hari Sabat. Bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga di dalam perjanjian baru. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Kalau kita sudah mengingat dan kita membuat persiapan-persiapan agar supaya kita boleh menyambut dan menguduskan hari Sabat dengan kusuk untuk Tuhan, maka bila mana Sabat itu tiba, sebagaimana yang dikatakan dan dibacakan oleh Emi tadi, dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, kita menguduskan hari Sabat dengan tidak melakukan urusan kita pada hari kudus Tuhan. Menyebutkan hari itu hari kenikmatan, menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara kita. Itulah manfaatnya persiapan. Kalau persiapan telah dibuat, maka kita bisa melakukan persiapan atau urusan-urusan kita selama 6 hari, sehingga pada hari yang ketujuh, kita akan fokuskan itu dalam perhentian, persekutuan, sukacita bersama umat Tuhan, menyembah Allah, melakukan kebajikan kepada sesama kita, dan melakukan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan secara utuh pada sepanjang hari Sabat itu. Sekarang, mengenai pemilihan, kalau begitu bolehkah kita datang kepada pemilihan? Saya tidak akan bahas semua bentuk pemilihan, tapi katakanlah untuk pemilihan umum. Kalau kita bertanya tentang pemilihan umum di Indonesia, nampaknya kalau saya ingat-ingat baru-baru ini pemilu tahun 2024 itu jatuhnya kalau tidak salah pada hari Rabu. Tahun 2019 kalau tidak salah itu mungkin bulan April, yang 2024 itu bulan Februari, yang 2019 itu jatuhnya pada hari Rabu juga. 2014 jatuhnya juga hari Rabu atau hari Selasa. Sudah 3 atau 4 kali pemilu berturut-turut setiap 5 tahun tidak pernah jatuh pada hari Sabat. Karena kita bersyukur kalau untuk kita di Indonesia toleransi beragama itu sangat-sangat luar biasa. Banyak bangsa yang belajar kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, karena kita menjunjung tinggi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana toleransi beragama itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan dan mendukung kita punya pemerintah
yang sudah betul-betul menerapkan hal ini, sehingga mereka yang menguduskan hari Sabat sebagai hari kudus, mereka tidak terpengaruh dengan pemilihan itu, karena mereka bisa untuk tetap ikut memilih kalau itu jatuh pada hari Rabu dan hari yang lain, sebagaimana yang sudah ditentukan untuk 15-20 tahun belakangan ini. Bagi mereka yang berada di luar negeri, yang kadang-kadang mungkin pemilihan itu jatuhnya pada hari Sabtu, sudah ada juga jalan keluar bagi mereka yang tidak bisa datang. Dikirimkanlah surat suara itu melalui pos dan lain-lain, dan kami mengalami hal demikian. Artinya, itu merupakan bentuk-bentuk persiapan-persiapan yang dibuat, bukan hanya persiapan kita, karena kita menyatakan apa iman dan percaya kita, dan itu disambut dengan baik oleh penyelenggara, dan itu diakomodasi dan dibuat sedemikian rupa sehingga kita sebagai warga negara dapat menjalankan hak kita, melakukan hak kita dengan penuh damai sejahtera. Karena kita lakukan itu dengan kata hati yang murni, kita tahu apa perintah Tuhan, dan kita lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, marilah kita betul-betul mempersiapkan diri selama 1 pekan itu. Kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah apa yang seharusnya kita tidak perlu lakukan pada hari Sabat, baiklah kita lakukan itu sebelumnya, persiapan-persiapan itu, agar hari Sabat itu betul-betul dapat kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan sebagai hari perhentian, hari kudus Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam perintahnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih.